Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita melanjutkan PA kita di bagian yang kedua dari pengkhotbah pasal 3 ini. Mari kita bersama-sama berdoa memohon tuntunan dari Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat menggali firman-Mu melalui kitab pengkhotbah. Tuhan, kiranya Engkau berkati pikiran kami, supaya kami dapat memahami apa yang ingin Engkau lakukan melalui kehidupan kami, yang dapat kami pelajari melalui kitab ini. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata di dalam kehidupan kami, gurulah ketika kami ada di jalan yang kurang berkenan kepadamu, dan biarlah Engkau juga selalu memberikan kami kekuatan untuk dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah masuk di dalam bagian yang kedua dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ini. Dan kita akan belajar dari ayat 9 sampai 15. Sebelumnya saya akan memaparkan satu lagi fenomena dari apa yang dapat kita amati di dalam kehidupan ini. Suatu kali saya membaca di media sosial, tepatnya mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, ada seorang binaragawan yang mengalami kecelakaan di tempat latihan. Jadi kalau kita melihat binaragawan tersebut, tubuhnya memang sangat indah, sangat berisi. Tentu dia melakukan latihan setiap hari. Tetapi siapa yang mengira bahwa kemudian ketika dia melakukan latihan seperti biasanya, ada juga pelatihnya yang mendampingi, dia mengalami kecelakaan dan maaf, lehernya patah. Ketika saya melihat beberapa komen dari netizen atau warganet ya, banyak yang kemudian mengatakan bahwa ya hidup ini adalah ditentukan oleh takdir. Ketika maut menjemput, manusia tidak dapat menolak. Tetapi bagi orang Kristen, kita tahu bahwa hidup kita tidak dikuasai oleh takdir, tetapi dikuasai oleh Allah. Allah yang menentukan kehidupan kita. Seperti juga yang telah kita bahas pada pelajaran minggu yang lalu, segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Dan Allah yang berkuasa untuk menentukan hasil akhir dari segala sesuatunya. Ketika Allah mengatakan bahwa usia kita sudah habis, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan. Demikian juga dari peristiwa ini, kelihatannya percuma ya, sia-sia. Orang tersebut berlatih begitu keras setiap hari, tetapi kalau Allah berkehendak, maka ketika dia latihan, dia bisa meninggal. Kecelakaan terjadi di tempat fitness tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan bagi kita sebagai orang Kristen, jika Allah berkuasa menentukan segala sesuatu, untuk apa kita berjerih lelah? Apakah ada makna di dalam kehidupan ini ketika segala sesuatunya itu ditentukan oleh Allah? Contohnya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Misalnya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita mati-matian ya, setiap hari kita berolahraga, menjaga makanan dan sebagainya. Namun kalau penyakit berat datang, itu bisa secara tiba-tiba. Kemudian kita juga bisa kerja keras, loyal terhadap perusahaan, tetapi kalau situasi tidak memungkinkan, krisis tiba-tiba datang, kita pun bisa di-PHK. Kehidupan yang seperti ini itu menimbulkan pertanyaan di benak kita. Sekali lagi, jika Allah berkuasa menentukan segala sesuatu, jika Allah berkuasa menentukan kapan kita lahir, kapan kita meninggal, kapan kita waktunya kita mengalami hidup yang lancar, sehat, ada waktunya penyakit bisa datang tiba-tiba, ada waktunya
kita menikmati pekerjaan yang lancar. Pada waktunya PHK bisa datang tiba-tiba. Maka untuk apa kita berjerih lelah? Kita akan belajar dari bagian ini dan saya akan kembali mengulang struktur dari pengkhotbah pasal yang ketiga. Jadi ayat 1 sampai 8 kita sudah belajar pada sesi minggu lalu tentang puisi waktu ya yang dipaparkan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini. Kemudian pengkhotbah melanjutkannya dengan ayat 9, pertanyaan tematik. Ini yang menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang sudah saya paparkan. Dan bagaimana firman Tuhan itu menjawab pertanyaan ini. Kemudian pengkhotbah melanjutkannya di dalam ayat 10 sampai 15 ini ada refleksi tentang waktu. Jadi ayat 10 dan 11 kemudian diapit lagi dengan ayat 14 dan 15. Pengkhotbah memaparkan apa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan manusia. Di antara apa yang Allah kerjakan itu, pengkhotbah kemudian menasihati apa sih yang sebaiknya bisa kita lakukan ketika Allah menentukan segala sesuatunya. Ketika kita melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Itu dipaparkan oleh pengkhotbah di ayat 12 sampai 13, yaitu menikmati hidup. Kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian pengkhotbah akan melanjutkannya dengan refleksi tentang ketidakadilan di dalam ayat 16 sampai 21 dan kemudian ayat 22 ditutup nasihat pengkhotbah sekali lagi nikmatilah hidup. Ya, jadi nasihat untuk menikmati hidup itu akan kita temukan secara berulang di dalam kitab pengkhotbah ini. Mengapa demikian? Mari kita pelajari bersama-sama apa yang dipaparkan oleh pengkhotbah di dalam ayat 9 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 9 sampai 15. Saya akan ambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Apakah keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya, tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada dulu sudah ada, dan apa yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ayat 9 tadi, pengkhotbah mengajukan pertanyaan tematik yang merupakan hasil dari pengamatan pengkhotbah terhadap apa yang terjadi di dalam dunia ini. Apa keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Keuntungan di dalam bahasa Ibrani ini menggunakan kata yitron yang berulang kali ditulis oleh pengkhotbah di dalam bagian ini. Pasal 1 ayat 3, pasal 2 ayat 11 dan juga 13, pasal 3 ayat 9, pasal 5 ayat 10, kemudian ayat 15 juga, dan pasal 10 ayat 10. Secara literal, artinya adalah sisa ya, atau profit. Itu mengambil dari dunia ekonomi, dunia perdagangan, keuntungan yang didapat ketika kita melakukan jual beli. Kita membeli barang dengan harga sekian atau memproduksi barang dengan harga sekian dan kemudian kita menjual dengan harga yang lain lagi dan selisihnya antara penjualan dan pembelian itu yang dinamakan dengan keuntungan. Itu dari dunia ekonomi. Tetapi secara metaforis kita juga bisa memahami makna dari kata ini berarti keuntungan atau manfaat, benefit di dalam bahasa Inggrisnya. Apakah keuntungannya ya atau manfaat yang diperoleh kerja dari jerih payahnya? Apakah ada keuntungan yang kita peroleh ketika kita berjerih lelah di dalam kehidupan ini?
termasuk juga berjerih lelah mencari makna hidup, berjerih lelah mendapatkan hikmat, atau berjerih lelah taat kepada perintah Allah. Jika semua terjadi pada waktunya, kita kembali dari apa yang sudah dipelajari di minggu yang lalu ya. Allah membuat segala sesuatu terjadi tepat pada waktunya. Sedikit sekali manusia yang mampu dikerjakan di dalam kehidupan ini karena hasil akhirnya itu ditentukan oleh Allah. Ketika waktu Allah sudah datang, maka usaha manusia seperti apapun tidak dapat menggagalkan rencana. Allah yang menentukan hasil akhirnya. Jika demikian yang terjadi, apakah keuntungan yang kita peroleh dengan jerih lelah kita di dalam dunia ini? Pertanyaan ini mengulang pasal 1 ayat 3 dan pasal 2 ayat 22, kemudian berulang kali muncul ya di dalam ayat-ayat selanjutnya ya. 3 ayat 9, 5 ayat 15, 6 ayat 8, dan juga ayat 11. Inilah yang saya maksudkan ketika di dalam pelajaran yang lalu membahas puisi tentang waktu ya. Puisi itu indah tetapi sekaligus juga suram. Karena apa? Karena kalau kita mengamati benar-benar ya di dalam kehidupan dunia ini, kita mendapati ada hal yang tidak dapat kita ubah. Banyak sekali hal yang terjadi secara tiba-tiba, terjadi di luar pengharapan kita. Dan itulah yang menimbulkan kekecewaan ataupun juga frustasi di dalam diri banyak orang. Menghadapi kehidupan yang seperti ini, bagaimana sebaiknya kita menjalaninya? Mari kita akan teruskan pelajaran kita akan gali ayat 10 dan 11. Apa yang Allah kerjakan? Di situ dikatakan pekerjaan yang diberikan Allah. Itu tertulis di dalam ayat 10 ya. Kesibukan yang diberikan Allah. Artinya apa? Manusia itu terbatas dan dunia sudah tercemar dosa. Tetapi semuanya itu berjalan di bawah kedaulatan Allah. Memang ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan ini yang harus terjadi. Tetapi ingat, Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi pengkhotbah memaparkan bahwa sebenarnya makna hidup itu tidak bisa didapat dari usaha manusiawi. Ayat 1, pasal 1 ayat 3 dan juga pasal 2 ayat 22. Kalau kita mencari makna hidup dalam tanda kutip di bawah matahari, yaitu apa? Kalau kita mencari makna hidup melalui apa yang kita amati di dalam dunia ini, kita tidak akan bisa memperoleh. Hidup itu tidak akan berarti. Ini yang dipaparkan oleh pengkhotbah. Tetapi pengkhotbah juga melanjutkan, walaupun segala sesuatunya terjadi ya di bawah kedaulatan Allah, tetapi Allah membuat indah, atau dalam bahasa Yunani yapeh, tepat ya pada waktunya. Nah, inilah jawaban dari ayat 1 sampai 8. Memang ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita ubah. Tetapi ingat, Allah menentukan itu bukan dengan sembarangan. Allah menjadikannya indah tepat pada waktunya. Jadi kita bisa percaya dengan kebaikan Allah. Hidup kita tidak dikuasai oleh takdir atau peristiwa-peristiwa yang acak kebetulan. Tidak. Tetapi hidup kita dikuasai oleh Allah yang merenda dengan cermat ya apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, sehingga segala sesuatunya itu terjadi tepat ya pada waktunya, dan rencana Allah itu pasti baik. Kemudian pengkhotbah juga mengatakan adanya kekekalan di dalam bagian ini. Kita akan belajar nanti di bagian yang selanjutnya ya, di ayat 11 ya. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Di dalam konteks kuno ya, konteks pengkhotbah pada masa itu,
kekekalan itu bukan berarti waktu yang tidak terbatas seperti yang kita pahami pada dunia modern. Konteks kuno pada waktu itu karena keterbatasan pemahaman manusia itu mengacu pada jangka waktu yang amat panjang, rentang dari masa lalu hingga masa depan. Di sini pengkhotbah memaparkan bahwa manusia itu hanya mampu melihat sepotong demi sepotong penggalan hidupannya. Namun Allah mampu melihat keseluruhan. Nah, ini bedanya antara manusia dengan Allah. Dan ketika Allah memberikan konsep waktu di dalam hati manusia, Allah bisa maaf manusia itu bisa mengerti masa lalu, masa sekarang, dan manusia juga mengerti bahwa ada masa depan yang terentang di hadapannya. Tetapi toh itu tidak bisa membuat manusia memahami secara keseluruhan apa yang terjadi di dalam hidupannya. Nah, ini yang menjadikan kita tidak selalu bisa atau memahami menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Mengapa saya bisa tiba-tiba jatuh sakit? Mengapa saya bisa tiba-tiba kehilangan pasangan, mendapat musibah dan sebagainya. Kita tidak selalu bisa memahaminya, Bapak Ibu sekalian, karena kita hanya melihat sepotong demi sepotong. Tetapi ingat, sesungguhnya semua peristiwa terjadi tepat pada waktunya. Dan disinilah iman. Kita beriman walaupun kita tidak memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita beriman bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatunya dan tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan ini yang tidak bermakna di hadapan Allah. Kita bisa melatih pemahaman kita, Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa membaca misalnya kitab Rut ya, baca secara keseluruhan. Kitab ini tidak panjang dan coba perhatikan beberapa peristiwa yang ada di dalam kitab Rut yang kelihatannya terjadi secara kebetulan, tetapi sesungguhnya ada karya agung Allah di baliknya. Dari situ kita akan bisa diantarkan untuk sedikit memahami bahwa memang walaupun kelihatan ada peristiwa-peristiwa yang random, acak atau kebetulan di dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya ada karya agung Allah, adikarya Allah yang terjadi di balik segala peristiwa tersebut. Dan itulah juga yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada maksud buruk bagi Allah untuk kehidupan kita. Dan ayat 14 sampai 15 masih tentang apa yang Allah kerjakan. Di dalam ayat ini pengkhotbah menyatakan setidaknya ada dua sifat pekerjaan Allah. Yang pertama adalah pekerjaan Allah itu akan tetap ada selamanya. Jadi Allah berkuasa masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Pekerjaan Allah tidak bisa digagalkan. Itu berbeda dengan pekerjaan manusia yang mudah digagalkan dan mudah luntur. Kalau Allah baik, Allah itu kasih, Allah itu kudus, maka selama-lamanya Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu kudus. Jadi seluruh karakter Allah itu bisa dilihat dari apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Apapun yang Allah kerjakan itu berasal dari karakternya. Jadi peristiwa baik, peristiwa buruk, manusia bisa memahami demikian. Tetapi kalau kita mengenal Allah yang baik, maka segala sesuatunya indah pada waktunya. Ini maksud pengkhotbah. Kemudian pekerjaan Allah juga tidak kekurangan apapun, tidak bisa ditambahi atau tidak bisa dikurangi. Pengkhotbah berkata demikian. Maksudnya apa? Allah itu tidak membutuhkan nasihat. Allah tidak mungkin alpa dan Allah tidak mungkin sembarangan dalam menentukan segala sesuatunya. Apapun yang Allah kerjakan itu pasti sempurna. Nah, ini yang harus menjadi iman kita, Bapak Ibu sekalian. Dan bagi anak-anak Tuhan yang memiliki iman seperti ini, itu tidak akan mudah goyah oleh permasalahan hidup. Dan Allah memaparkan kepada manusia sifat pekerjaannya yang demikian. Dan kemudian Allah juga memaparkan kepada manusia bahwa betapa
lebarnya ya jurang pemisah antara Allah yang mampu melihat secara keseluruhan dengan manusia yang hanya mampu melihat sepotong demi sepotong. Antara Allah yang pekerjaannya sempurna dengan manusia yang pekerjaannya terbatas. Apa tujuan Allah memberikan pengertian ini? Tujuannya adalah supaya manusia atau kita semua takut, dalam konteks ini itu hormatnya, takut akan Allah. Nah, ini nanti akan pengkhotbah ulangi lagi di dalam pasal 5 ayat 1, pasal 5 ayat 6, pasal 12 ayat 13, dan kita juga diingatkan dari Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Allah. Kalau manusia memahami betapa agungnya Allah dan betapa rendahnya diri kita, maka kita pasti akan memiliki sifat atau memiliki rasa hormat terhadap Allah. Nah, kemudian kita akan belajar. Kalau Allah menentukan segala sesuatunya, ya, pekerjaan Allah itu sempurna, tidak bisa digagalkan oleh manusia. Bahkan ketika kita berdoa pun, kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Apa yang manusia bisa lakukan? Nah, saya paparkan ada beberapa kutipan ya dari orang-orang di dunia ini ya. Mari kita belajar dari apa yang diamati manusia tentang hidup mereka ya, tentang dunia ini. Misalnya, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ini biasa dipakai oleh orang-orang di dalam dunia investasi. Kalau kita membeli saham, jangan beli satu saham saja ya dari satu perusahaan. Belilah beberapa saham dari beberapa perusahaan. Supaya apa? Supaya ketika yang ada perusahaan yang bermasalah, kita masih bisa memiliki saham dari perusahaan-perusahaan lain yang masih mendapatkan keuntungan. Jangan taruh uang di tabungan saja, harus investasikan misalnya di emas atau di dalam bentuk rumah dan aset-aset yang lain. Supaya ketika satu investasi nilainya anjlok, kita masih ada gantungan dari investasi-investasi lainnya. Jadi intinya ini memaparkan bahwa keadaan di masa depan itu tidak menentu, kita harus berjaga-jaga. Kemudian ada juga kutipan bagai mendapat durian runtuh. Ini juga memaparkan bahwa ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Tetapi di dalam konteks ini adalah hal yang positif. Ada kalanya manusia atau kita itu mendapatkan keuntungan yang tiba-tiba ya, yang tidak diprediksi secara sebelumnya. Nah, kemudian ada juga kutipan misalnya bagai pungguk merindukan bulan. Kita ingin sesuatu tetapi sepertinya kita tidak dapat meraihnya. Seberapapun kita berusaha, itu hanya mimpi belaka. Bagai pungguk merindukan bulan. Pungguk itu sejenis burung. Nah, inilah yang diamati oleh manusia tentang kehidupan di dunia ini yang serba tidak menentu dan kelihatannya ada kekuatan di luar manusia yang mengendalikan dunia ini. Dan sebagai orang Kristen kita tahu bahwa itu adalah kekuatan Allah. Hidup itu memang penuh misteri, Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Menariknya, pengkhotbah tidak mengajak kita untuk mencari jawaban dari setiap misteri kehidupan. Tetapi pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati hidup apapun kondisinya. Nah, mengapa demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Karena pengkhotbah tahu ya, bahwa Allah berdaulat di dalam kehidupan ini dan rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh manusia. Oleh sebab itu, cara yang terbaik untuk menjalani kehidupan ini adalah tidak berusaha memahami setiap detail kehidupan, karena pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Tadi ya, Allah itu melihat keseluruhan, manusia hanya mampu melihat sepotong demi sepotong. Maka nikmatilah hidup apapun kondisinya. Peralihan fokus ini itu akan membuat cara pandang kita berubah dan kondisi yang kita alami tidak lagi tampak seberat sebelumnya. Masalah apapun, kalau fokus kita bukan kepada masalah itu, tetapi kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Alkitab, kita beralih fokus dari masalah ke iman kepada Allah yang baik, maka kita akan bisa menghadapi masalah tersebut dengan cara yang lebih enteng.
Masalahnya memang tetap berat, masalahnya memang tetap ada, tetapi kita bisa menghadapinya dengan lebih enteng. Ya, nikmati hidup apapun kondisinya. Saya teringat ketika COVID-19 yang lalu dan saya 39 hari berada di rumah sakit. Ada perasaan khawatir dan cemas, tapi lambat laun perasaan itu hilang dari benak saya ya. Ketika saya menyadarkan diri pada rencana Allah yang baik. Dan kemudian saya juga mengalami kebosanan ya. Tiap hari makannya itu saja. Tetapi ketika saya sadari, pada waktu itu Bapak Ibu sekalian ya, awal-awalnya saya hanya diberi makan bubur sumsum tiap hari. Dan saya mulai merasa bosan, saya meminta pisang kepada suster ya. Jadi setiap kali eh, petugas rumah sakit memberikan bubur sumsum dan pisang kepada saya hanya memakan pisangnya saja. Dan saya melihat di ranjang sebelah saya ada seorang bapak yang setiap kali makan, beliau itu makan dengan begitu lahapnya ya, makan nasi dengan sayur. Dan saya hanya bisa atau hanya boleh makan sumsum, bubur sumsum atau pisang. Dan saya membayangkan, wah, nikmat sekali kalau saya bisa makan nasi seperti bapak itu. Dan ketika sudah beberapa minggu di rumah sakit, kondisi saya membaik, dokter membolehkan saya makan nasi. Wah, ketika makan nasi pertama kali, saya merasa nikmat sekali. Dan memang kemudian saya itu menanti-nantikan kapan jadwal makan saya gitu ya. Jadi yang tadinya saya itu merasa bosan sekali karena hanya makan pisang, tapi kemudian saya bisa makan nasi, saya sangat menikmatinya. Padahal itu hanya nasi putih, kemudian sayur sedikit dan ada misalnya ada daging cincang sedikit gitu ya. Tetapi bagi saya itu adalah makanan yang paling enak yang pernah saya makan di dalam kehidupan ini. Dan memang demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita menghadapi masalah ya, saya ada di dalam kondisi sakit ya di rumah sakit, tetapi kemudian kita bisa menikmati sedikit dari berkat Tuhan yang masih ada, itu akan membuat segala sesuatunya berubah. Nasi dengan menu yang sederhana, tetapi saya sungguh menikmatinya. Maka itu bisa membuat cara pandang saya ketika ada di rumah sakit ya, yang tadinya suram, saya itu bisa menghadapi hidup ya hari-hari di rumah sakit dengan lebih sukacita. Saya tetap sakit, tetapi saya bisa menjalaninya dengan lebih ringan. Nah, ini nasihat khotbah ya. Nikmati hidup apapun kondisinya. Ada satu kutipan dari seorang pujangga Romawi yang bernama Horace. Dia mengatakan eh, frasa yang sangat terkenal ini, carpe diem. Ya. Terjemahannya adalah rebut hari ini. Jadi terjemahan bebas dari kalimat yang dipaparkan oleh Horace adalah nikmatilah hari ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi esok. Nah, ini juga selaras dengan apa yang dipaparkan oleh pengkhotbah di dalam bagian tadi. Tetapi pengkhotbah memaparkannya di dalam hikmat Allah ya. Nikmatilah hari ini, tentu bukan menikmati secara sembarangan atau hidup berfoya-foya atau makan tanpa memperhatikan kesehatan dan sebagainya. Tetapi nikmatilah di dalam Allah, yaitu dengan cara yang berkenan di dalam Allah. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah esok hari. Apakah kita masih bisa hidup atau tidak? Apakah pasangan kita masih ada atau tidak? Apakah keluarga kita masih ada bersama-sama dengan kita atau tidak? Ketika itu semua masih ada, maka nikmatilah. Karena kita tidak tahu keadaan seperti apa yang menimpa hidup kita di masa depan. Ini adalah semangat ya yang dinyatakan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini. Ada dua pelajaran yang dapat kita petik ya. Yang pertama, pengkhotbah memaparkan fakta bahwa hidup itu penuh misteri. Mengapa demikian?
Karena yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dunia sudah jatuh di dalam dosa ya, sudah cemar ya. Kita tidak bisa mengharapkan kebaikan akan berlangsung terus-menerus di dalam dunia ini. Misalnya di dalam ayat 16, pengkhotbah memaparkan tentang adanya ketidakadilan. Dunia memang penuh dengan ketidakadilan. Karena apa? Bukan karena Allah tidak baik ya, karena atau Allah tidak adil, tetapi karena dunia sudah jatuh di dalam dosa, sudah cemar. Selain dunia sudah jatuh di dalam dosa, pikiran Allah juga tidak bisa dijangkau oleh manusia. Yesaya 55 ayat 9. Saya akan baca dari Yesaya 55 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Allah tidak dapat dijangkau oleh manusia, oleh sebab itulah rencana Allah yang baik pun bisa kita salah pahami. Kita sering dibuat bingung ya, dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bukan karena Allah itu tidak baik, tetapi karena seringkali rencana Allah itu tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia. Maka dari dua fakta ini, kekecewaan dan kesedihan itu wajar, itu manusiawi. Allah tidak menentang itu ya. Allah mengerti ya, melalui kitab pengkhotbah sudah dipaparkan bahwa hidup itu memang penuh misteri dan oleh sebab itu kita bisa kecewa dan kita bisa sedih. Asal jangan berlarut-larut, jangan berhenti sampai sini, jangan berhenti hanya di bawah matahari. Ini frasa yang sering dipaparkan oleh pengkhotbah. Karena kalau hanya berhenti di sini, kita hanya melihat dunia seperti apa yang kita lihat saja di dalam mata fisik kita, kita pasti akan jatuh di dalam perasaan frustasi, kecewa, sedih, dan ujung-ujungnya nanti kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita harus lanjut ya. Yang kedua, yaitu apa? Keadaan tidak selalu bisa diubah, namun kita bisa memiliki respons yang tepat atas semua keadaan. Keadaan baik maupun keadaan buruk, nikmati dan syukurilah semua pemberian Allah yang ada pada hari ini. Itu yang dinyatakan di dalam ayat 12 dan 13, kemudian juga dinyatakan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di dalam bagian tersebut, Paulus berkata demikian, 1 Tesalonika 5 ayat 18, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, kita mengucapkan syukur. Dalam segala hal, pengkhotbah menasihati kita untuk menikmati. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 34, Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari. Manusia hanya bisa melihat sepotong demi sepotong. Jangan mencoba melihat keseluruhan. Jangan mencoba memahami rencana Allah dengan sepenuhnya, karena itu mustahil. Dan itu akan menimbulkan perasaan frustasi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah salah satu tips ya yang terbaik di dalam menghadapi kehidupan ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan mencoba untuk memahami seluruhnya, karena kita akan menghadapi frustasi. Itu akan membuat kita frustasi. Syukuri saja apa yang masih ada pada hari ini. Ketika kita sakit, tetapi kita masih bisa berdoa, masih bisa mendengarkan lagu-lagu rohani, syukurilah itu, nikmatilah itu. Ketika kehidupan perekonomian kita mungkin sedang tidak baik ya, ada permasalahan-permasalahan tertentu, tetapi Tuhan masih izinkan kita untuk bekerja. Nikmatilah itu ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Keluarga kita masih ada, misalnya kita masih tinggal bersama anak-anak kita. Nikmatilah itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ingat semuanya itu tidak akan selalu ada ya. Ada kalanya anak-anak kita nanti akan meninggalkan kita, pergi ke luar kota untuk studi atau bekerja. Atau bahkan secara ekstrim ya, kita bisa mengingat bahwa hidup kita itu tidak akan selamanya ya.
ada saatnya kita nanti akan dipisahkan dengan keluarga kita. Maka selama keluarga kita masih ada di sekitar kita, nikmatilah itu semuanya, syukurilah itu ya. Walaupun memang tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, termasuk juga keluarga kita. Jadi nikmati saja hidup ini, Bapak Ibu sekalian, nikmati di dalam Tuhan. Mari kita renungkan apa yang bisa saya nikmati dan syukuri hari ini. Karena tanpa kita melakukan ini, maka kita bisa akan jatuh ke dalam kekecewaan atau frustasi, cemas ya, menghadapi hari depan dan sebagainya. Sebagai penutup, saya akan paparkan dari seorang tokoh Kristen yang bernama John Piper. Beliau mengatakan kutipan seperti ini ya. Hidup itu berat dan Allah itu baik. Benar, hidup memang berat. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Kita juga harus memahami bahwa ada Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Dan Allah itu baik. Oleh sebab itu, apapun yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita, itu juga pasti akan baik, indah pada waktunya. Ketika kita kembali ke surga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadap Allah di surga, maka kita akan memahami betapa baiknya Allah dan apapun yang Dia kerjakan di dalam kehidupan ini semata-mata hanyalah kebaikan. Baik, demikian yang dapat kita pelajari dari pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 9-15 ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan tuntunan bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas apa yang telah Engkau nyatakan melalui bagian ini, dan biarlah kami juga dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang bergelut dengan permasalahan hidup yang berlarut-larut, ada di dalam kesepian, kesendirian, kekecewaan, dan sebagainya. Tetapi Tuhan, kiranya melalui firman-Mu ini, ajarlah mereka untuk dapat menikmati apapun yang masih ada di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus kiranya tuntun mereka untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan langkah yang pasti, langkah yang penuh iman karena bersandar pada Engkau, Allah yang baik, dan bukannya pada bersandar pada hidup yang berat, dunia yang sudah cemar oleh dosa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah respons kami di dalam kehidupan ini, dalam menikmati apapun yang ada di dalam kehidupan ini, itu memuliakan nama. Dan jemaat sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, turun melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mulai saat ini sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Dan sampai jumpa di dalam sesi berikutnya, pengkhotbah pasal yang ketiga, bagian yang terakhir. Tuhan memberkati.